kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di program God's Calling. Senang banget ya, hari ini saya bisa menyapa kekasih mulia sekalian di episode yang baru pastinya. Nah, namanya juga God's Calling, kita pasti akan bicara dengan banyak narasumber dan narasumber-narasumber yang saya panggil. Ini pasti punya kisah yang menarik dan pelayanan yang menarik juga. Nah, tanpa berlama-lama, hari ini saya akan memperkenalkan seorang narasumber baru. Ini salah satu pribadi yang menjadi teladan saya di dalam pelayanan. Why? Karena saya sempat menjadi anak buahnya beliau. Saya belajar banyak banget, bahkan kita juga sempat belajar dalam satu kelas yang sama, mengembangkan diri dan pengetahuan yang sama. Dan itu so fun ya belajar sama beliau. Dia pribadi yang sebetulnya punya karakter mirip-mirip sama saya, makanya saya kalau ngobrol sama beliau tuh suka nyambung banget gitu. Dan saya perkenalkan Ibu Ani Wijaya. Hai Bu. Halo Salsa, senang ketemu Wow. Salsa hari ini. Wah, senang banget deh ya. Uh, Waktu ulang tahun ALC saya cuma bisa ikut ini doang nih, Zoom-nya Hmm, aja ya. It's But okay, thank you. still so fun ya, happy banget bisa join karena apa yang dibagikan dan apa yang di-sharingkan di hari itu juga wow, luar biasa. Nah, Thank you, Salsa. yang menyenangkan ya dari obrolan saya bersama dengan Bu Ani. Kita nanti kalau dibongkar di awal nggak asik. Jadi saya perkenalkan dulu deh Bu Ani ini siapa ya. Jadi namanya Bu Ani Wijaya. Embel-embel belakangnya apa sih Bu? Pasti ada CDC-nya deh. Embel-embelnya nggak usah lah, nanti berproses kalau mau tahu. Saya lebih senang, lebih happy dengan nama saya sendiri, Ani Hmm. Wijaya. Itu memang simple dan itu perpaduan dari dua nama orang tua adopsi saya. Gitu. Oh, Oh, jadi itu Mariani dan Hadi Wijaya. Jadi ya, jadilah Ani Wijaya gitu belakang-belakangnya gitu. Itu ceritanya, wow, cerita di wow. balik nama. Oke. Hmm, hmm. Itu menyenangkan ya kayak gini. Jadi nanti kalau kekasih muria di sepanjang obrolan kita, terus nanti tiba-tiba Bu Ani berfilosofi, jangan kaget. Karena banyak banget di dalam kehidupan Bu Ani itu, Bu Ani itu punya banyak sekali filosofi dan beliau suka mengkaitkan dengan sesuatu. Pokoknya gitu deh. Dan itu menarik Yes. ya. Dan itu menarik banget. Jadi kekasih muria jangan kaget dulu ya. Ini aku sudah kasih spoiling di awal ya. Nah, Bu Ani ini kelahiran Kudus tanggal 31 Maret 1971. Jadi tinggal sebentar lagi ulang tahun Bu Ani. Jadi untuk kekasih muria yang mau kirim hadiah buat Bu Ani boleh. Bu Ani sekarang posisi masih di Jakarta ya. Boleh nanti dikirim ke mana? Ke rumah Semarang juga boleh ya Bu ya. Ya, Semarang boleh, Jakarta boleh, Iya. transfer juga boleh. Oh, transfer juga boleh. Menarik banget. Nah, Bu Ani ini founder dari sebuah kegerakan namanya AFC. AFC itu Art Family Center. Artnya sendiri itu sebetulnya dari GKMI Art kan ya Bu ya? Betul. Ya, jadi GKMI ARK. nah, GKMI ARK. Nah, ini ARK itu Anugerah Rayon Kembangan ya, kekasih Tepat mulia ya. sekali, Ya, Salsa. jadi Anugerah Rayon Kembangan Family Center. Jadi ini kegerakan yang bergeraknya sebetulnya banyak ke edukasi. Nah, Mhm. apa saja sih yang diedukasi? Nanti ya. Kalau di ini sekarang nggak asik dan nggak seru. Nah itu tadi sebagian dari informasi. Oh iya lagi Bu Ani Wijaya ini istrinya Bapak Timotius Adi Dharma. Jadi yang buat belum pada kenal, saya kenalin ya. Siapa Pak Timotius Adi Dharma? Pak Timotius Adi Dharma adalah sekumnya Sinode. Beberapa kali di video saya sempat ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Timotius Adi Dharma, jadi nggak asing pastinya. Nah ini istrinya ya, support sistemnya Pak TAD itu ini gitu. Walaupun mereka kadang-kadang
suka nggak cocok, tapi nggak cocoknya tuh lucu gitu loh kekasih umurnya. Tetap aja bisa ngobrol gitu. Dan menyenangkan sekali pasangan ini. Next lagi yang selanjutnya, Bu Ani ini punya 2 orang putra. Puji Tuhan ya, yang terakhir Kakak Benaya itu baru saja melangsungkan pernikahan kemarin ya Bu ya, hari Minggu ya Bu ya. Hari Minggu 3 Kom- November. Wah, congratulations. Thank you. Congratulations Bu Ani. Happy for you and all of the family ya. Supaya Kakak Benaya ini bisa juga membangun keluarga yang mencintai Tuhan dan cinta pelayanan juga seperti Pak Teh Adi dan Bu Ani. Amin, Semoga amin. segera ini ya diberi keturunan. Jadi Bu Ani cepet-cepet dipanggil Oma gitu Udah kan. Sudah dipanggil Oma kan baru 1 Bu. satu. Nambah dong Bu. Nambah dong Bu. Gitu kan. Nah, itu tadi seputar profilnya Bu Ani ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang bagaimana dan siapa Bu Ani dan bagaimana journey-nya Bu Ani. Dan kita pasti bisa belajar minimal satu hal deh dari kisah yang akan diceritakan Bu Ani. Kita akan mulai dulu dari perjalanan kehidupan Bu Ani. Bu Ani ini sebetulnya terlahir dari keluarga seperti apa sih Bu? Oke, ya. Ya, saya itu sebetulnya lahirnya itu 7 bulan Salsa. Jadi Oh, prematur prematur, ya? ya Oke. prematur. Dan mungil kecil banget, sebotol kata nenek saya. Nenek saya itu mama adopsi saya. Nah, katanya waktu itu dia ambil saya dari rumah sakit itu, aduh, nggak bisa digendong karena ya besarnya sebotol, ringan banget. Jadi sampai di ditaruh bantal gitu ya supaya nenek saya itu bisa menggendongnya. Dan sakit-sakitan bodoh juga, maksudnya bodohnya itu belum bisa nyusu gitu ya. Minum susu nggak bisa. Jadi susu keluar dari hidung, dari mulut nggak bisa gitu. Nah jadi, wah, apa ya, nenek saya itu ya sempat cemas, waduh ini gimana, diare lagi. Jadi keluar dari rumah sakit itu juga sakit-sakitan. Jadi kalau saya masih diberi kesempatan hidup, itu kata nenek saya, waktu saya ingat tuh waktu saya remaja mau menikah dan nenek saya melihatin saya terus, saya sampai tanya, Mak, kenapa sih ngeliat-lihat gitu? Hmm. Nah, iya, ini sorry ya bahasa Jawa ya. Nah, iya, kue kok iso urip, kamu kok bisa hidup gitu. Dan mau menikah itu sesuatu yang mengharukan pasti buat nenek saya yang membesarkan saya sejak dari pulang rumah sakit. Nah, itu salsa. Nah, kenapa kok saya diadopsi oleh kakek dan nenek saya? Itu ada ceritanya juga. Hmm. Jadi pada waktu itu mami saya itu ditinggal oleh papi saya. Jadi ditinggal pergi, kalau bahasa kasarnya itu minggat gitu, tidak jelas dengan wanita idaman lain, Will. Nah tentunya itu nggak mudah, apalagi tahu-tahu hamil saya. Jadi mami saya pusing juga ya, pusing juga. Nah, bukan hanya itu aja, mami saya mengalami kesedihan karena saya punya kakak sebetulnya, kakak laki-laki. Umurnya berapa tahun ya, entah 3 tahun atau 2 tahun, saya tidak tahu persis, tapi saya hanya dengar cerita. Nah, koko saya ini meninggal karena step kangen, kangen sama papi. Tapi kan papi pergi tidak tahu entah kemana gitu. Jadi itu menurut cerita mami saya ataupun kakek nenek saya itu seperti itu. Jadi akhirnya ketika tahu kalau hamil, mami asalnya nggak tahu kalau hamil, dia tentu stres berat ya. Nah, kemudian ketika tahu hamil, terus bingung kan? Terus sama kakek dan nenek, sudahlah, anakmu itu nanti kami yang adopsi. Jadi kamu sudah putus hubungan aja,
kamu sekolah lagi, kuliah lagi, karena mami saya memang saat itu sedang kuliah juga, kuliah tapi mandek gitu ya, itu Hmm. di pertanian Satya Wacana waktu itu. Nah, kemudian disuruh sekolah lagi, nah ini pokoknya kamu melahirkan kasih ke kami. Nah, singkat cerita, itulah yang terjadi. Walaupun mami saya tidak jadi bercerai dan muncullah adik-adik saya, 3 adik yang lainnya. Kalau di keluarga adopsi, saya itu termasuk anak bungsu, jadi anak ke-8. Jadi dari sebetulnya itu anak-anaknya nenek dan kakek saya ya. Saya jadi anak ke-8, tapi secara akte lahir saya jadi anaknya nenek dan kakek saya. Sehingga kalau secara hukum mami saya itu adalah kakak perempuan saya yang nomor 3 gitu. Saya nomor 8. Nah, situasinya seperti itu rumit ya. Nah, tapi itulah keluarga saya dan saya sekarang sudah apa ya menerima kalau keluarga saya unik. Saya punya keluarga kandung dan keluarga angkat yang adalah sebetulnya kan adik dan kakaknya mami saya sendiri gitu. Nah juga di keluarga itu berarti kan saya sejak kecil tidak dapat kasih sayang papi mami. Karena walaupun saya itu sudah diberikan ke emak engkong, kakek nenek, mereka itu tidak seingat saya jarang banget ke rumah. Kan rumahnya beda ya, rumah kakek nenek sama rumah papi mami saya itu berbeda. Nah, mereka tuh jarang banget. Kecuali saya ingat persis saat saya ulang tahun ke 5 tahun. Jadi saat saya ulang tahun ke 5 itu, nenek saya itu yang paling suka bikin acara. Ya mungkin itu yang membuat saya suka bikin acara. Dan kemudian dia bikin tumpeng lah, dia undang semua keluarganya, anak-anaknya gitu, termasuk mami dan papi saya. Datang, terus foto, waktu itu tuh ada fotonya juga. Saya ingat persis karena waktu itu saya itu dipeluk, waktu foto, ketika saya lihat foto itu, saya dipeluk dari belakang pinggang saya sama papi saya. Nah, pada saat itu saya tuh ngerasa tidak suka gitu. Saya merasa gimana ya, pokoknya tidak suka, tidak nyaman gitu. Ah, kamu itu ninggalin aku, ninggalin keluargamu, ninggalin mami gitu. Jadi saya perasaan itu tuh ada salsa. Nah, tentunya hal itu membekas karena saya merasa jadi sejak saya masih kecil, saya itu merasa diri tertolak. Tertolak oleh mami papi saya, tapi juga tertolak di keluarga angkat saya karena kan kakak-kakak saya yang adalah adik-adiknya mami atau ya adiknya mami terutama yang tinggal serumah gitu kan belum menikah waktu itu mereka. Itu kadang ngolok-ngolok gitu kan. Kamu tuh anak siapa? Bukan anaknya eh, papa, dia bilang gitu. Jadi uh, saya punya panggilan unik gitu. Kalau sama engkong saya panggilnya papa. Tapi kalau sama nenek, karena dikata-katain gitu ya, saya panggilnya emak, bukan mamah gitu. Ya karena "Ya itu bukan mamahmu, itu makmu gitu-gitu. Nah, gitu-gitulah ya. Nah, di keluarga ini namanya keluarga kuno ya, keluarga emak engkong. Jadi mereka itu sayang sama saya, tapi tidak bisa mengekspresikan rasa sayangnya gitu ya. Ya, saya tercukupi secara finansial, betul. Ya, bahkan saya disewakan becak, becak untuk mengantar saya kemana saja saya pergi gitu. Itu waktu saya di SD gitu ya, mau les, mau kemana main gitu tuh bisa. Tapi herannya saya itu tidak memanfaatkan fasilitas itu. Ya, paling hanya pergi ke ke sekolah, ngantar, jemput kayak gitu. Jadi setelah berapa tahun becak itu jadi milik dari bapak becaknya itu. Ya, itu yang terasakan ya. Maksudnya yang saya momen yang saya masih ingat dan pada waktu itu keluarga
nenek sama kakek itu udah harmonis, maklum mereka kan memang dijodohkan ya. Dijodohkan keluarga dan orang kuno gitu. Jadi kalau marah itu engkong saya itu terkenal pemarah. Jadi ya kalau marah, aduh sudah menakutkan. Saya paling takut gitu. Jadi piring itu bisa ya dihancurin gitu rupa. Kemudian belum lagi kata-kata pisuhan gitu ya saya dapat pasti. Jadi itu juga membuat saya aduh ngapain toh saya hidup untuk apa saya diberikan sama kakek nenek saya kalau situasinya kayak gini. Ya saya tahu, saya ngerti, saya berusaha untuk empati. Waktu saya masih kecil itu saya tahu saya tidak pernah kekurangan. Saya dapat apa, ya sebetulnya kalau dibilang apa yang saya inginkan, saya tidak pernah ditanya sih, tapi saya mesti dikasih, mau baju atau apapun itu dikasih. Suka tidak suka, saya itu tipikal sejak kecil menyenangkan orang lain. Jadi biasanya nenek saya ya karena keterbatasannya ya, tante saya itu kan ya lumayan lah karena dia kerja di eh, perusahaan jarum kayak gitu. Suaminya juga, tapi dia bagian apotekernya, jadi beda divisi gitu. Jadi lumayan, pakaiannya pasti bagus-bagus. Dan nenek saya itu minta biasanya ke tante. Jadi minta terus bajunya yang bagus-bagus itu menurut dia cocok untuk saya. Terus dikecilin, terus diberikan ke saya. Jadi baju saya banyak, tapi tidak cocok karena itu baju tante-tante. Bisa dibayangkan ya. Tapi saat seperti itulah ya ada kekasih yang ada pemuja yang tertarik sama saya model tante kecil ini. Itu luar biasa sih penyertaan Tuhan di momen-momen itu yang pasti tidak mudah tetapi terlampaui. Nah, itu seputar keluarga saya ya. Wow, Saf. wow, wow, ceritanya up and down ya kekasih Muria. Ini kalau kita kemarin beberapa waktu lalu kita sempat mendengar kisah dari um, Yeni Mustika, kisah yang menyentuh. Kita nggak pernah bayangin bahwa Bu Yeni juga mengalami bahkan kekerasan fisik ya dari mamah papahnya. Dan ini kita mendengar kisah yang lain dari Bu Ani. Kita tahu oh, kita tuh terlahir tuh kita nggak bisa milih ya Bu ya, nggak bisa milih terlahir dari keluarga seperti apa, kita tidak bisa memilih bagaimana cara kita terlahir, semua ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan saya percaya pasti proses yang menyakitkan itu ada sesuatu yang Bu Ani pelajari, saya yakin itu. Nah, kita lanjutin sedikit Bu. Dari proses itu, ibu kan sebetulnya kalau saya jadi ibu, saya menempatkan diri sebagai ibu, mungkin saya akan sangat-sangat amat terluka ya, tidak ini bahkan mungkin antipati nih sama cowok, karena dua orang yang saya harapkan menjadi pelindung buat saya justru adalah orang-orang yang menyakiti saya, ya kan? Baik itu sosok papa ataupun papa papa adopsinya Bu Ani, dalam hal ini kakeknya Bu Ani, maupun papa aslinya Bu Ani. Dua orang ini sangat melukai Bu Ani. Seberapa lama Bu Ani menyimpan rasa sakit sama dua pribadi ini? Ya, tentu betul Sasa. Jadi saya wah benci sama cowok itu. Benci sama cowok, buat apa yang bikin gara-gara tuh cowok dalam keterbatasan pemikiran saya masih TK SD begitu ya. Saya sudah berpikir tidak menikah dan cowok itu rasanya makhluk yang berbahaya gitulah ya. Nah, kemudian ya apalagi SMP itu terasa banget kan dalam pergaulan. Mungkin kalau saya nggak tahu sih teman-teman lihat saya tuh jutek gitu kalau sama cowok gitu. Tapi tetap sisi lembutnya saya nggak tahu masih tetap kelihatan sih. Nah, pada waktu itu saya tahu ya puji Tuhannya emak saya itu
Kristen, mak saya Kristen. Kalau papa itu memang belum beragama waktu itu, masih kepercayaan Konghucu lah, kayak Buddha gitu kan, masih sembayangan seperti itu. Nah, kalau mami saya, setahu saya dia Katolik, tapi saya nggak tahu ketika sudah barengan dengan papi, apakah pergi ke gereja atau enggak, saya nggak tahu. Cuman waktu terakhir-terakhir setelah bercerai gitu ya, saya tahunya dia rajin ke gereja Katolik. Nah, saya sekolah di sekolah Kristen. Itu yang menolong saya untuk saya terus ke gereja. Selain nenek saya itu tiap minggu pokoknya rajin ke gereja, naik becak sendiri. Nah, terus saya ke sekolah minggu pas karena sekolah Masehi ya, SD Masehi Kudus, jadi saya ke sekolah minggu. Nah, seneng aja ke di sekolah minggu karena gurunya baik, punya banyak teman-temannya kan ya kebanyakan teman-teman SD yang saya sudah kenal juga. Nah, kemudian ketika masuk SMP itu mulai kan berpindah untuk ke remaja. Nah, pada waktu di remaja itu kan mulai ada persekutuan doa, tidak lagi kisah cerita Alkitab kan. Nah, mulai saya tahu bahwa wah ini mempunyai rasa sakit hati, terluka, itu rasanya tidak boleh, tidak dikehendaki oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya perlu mengampuni, memaafkan kayak gitu. Tapi kan sulit itu SMP kayak gitu tuh ya sulit kan. Ya saya berproses waktu itu SMP kelas 3 mulai aktif di remaja, bahkan waktu SMP kelas 3 itu mau masuk SMA itu saya dipilih untuk jadi koordinator seksi kerohanian GKMI Kudus ya pada waktu itu. Dan waktu itu yang milih adalah mantan pacar saya, dia koordinator seksi kerohanian. Kemudian dia kan SMA kelas 3 juga, saya SMP kelas 3. Nah dia mau kuliah, jadi dia cari ini siapa regenerasinya, dia pilih saya. Nah, kemudian saya terlibat aktif dalam pelayanan itu. Sembari aktif, sembari saya suka refleksi diri sejak dulu ya. Nah, itu membuat saya ini tidak benar ya. Kalau saya jadi pengurus, saya juga perlu belajar untuk bisa memaafkan, mengampuni keluarga saya. Walaupun saya belum tahu kenapa sih Tuhan saya dilahirkan di keluarga yang broken home dan tidak harmonis, yang bercerai kayak gitu. Ini apa maksud Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, yang saya tahu, saya nggak boleh nih kalau saya membenci laki-laki karena Tuhan menciptakan itu baik adanya, baik itu laki-laki maupun perempuan itu dalam kitab Kejadian. Nah, kemudian dalam proses itu saya melakukan inner healing tentunya ya dengan ya kalau mengikut retreat atau KKR kayak semacam itu. Nah, kemudian proses itu ya masih mengharu biru, maksud saya ya pasti kalau saya cerita itu kan mesti nangis-nangis lah apa. Tapi kalau dibilang sekarang saya bisa dengan bebas untuk mengisahkan kisah hidup saya itu. Sampai akhirnya saya menemukan ya ini langsung ke kisah cinta gitu ya. Wah, Karena pada waktu itu saya masih 3 SMP. Tahu apa saya tentang cinta? Saya tidak tahu kan. Keluarga saya juga keluarga yang broken home kayak gitu. Jadi saya tidak tahu cinta itu apa. Tapi kemudian yang menarik adalah saat saya itu masih 3 SMP, ini ada cowok gitu yang berani mendekati saya dan dia mengatakan dia tertarik dengan saya. Benar-benar kata yang diberikan ada tertarik dengan saya. Nah saat itu saya nggak tahu makna cinta itu apa, jadi ya saya menjawabnya biasa aja sih ya tertarik semua orang juga tertarik. Nah, tapi masih sedikit sewot, masih maksudnya kalau kadang saya baik, kalau pas waras, pada saat saya tidak waras, saya jutek gitu ya, saya bisa marah-marah. Kalau pas saya lihat ada keluarga yang harmonis, yang sayang, pergi ke gereja bersama-sama dengan keluarganya, itu aku terus bisa sedih, langsung murung, rasanya sedih
sedih gitu karena saya tidak mengasihani diri sendiri ya, saya merasa aku nggak punya itu Hmm, gitu. hmm, hmm. Eh, Suasana hati itu bisa berubah dengan cepat seperti itu. Sehingga saya bahkan sempat ngomong, aku tidak mau kalau terlalu gembira. Karena kok biasanya aku terlalu gembira, aku akan nangis. Nah, sampai punya pikiran kayak Oh, gitu. Jadi ya, ya, ya. berusaha untuk so-so gitu. Pokoknya semuanya itu tenang, Ada di wajar. middle area ya, Bu Ya, ya. betul. Ah, Betul. Average gitu kan. Nah, kayak gitu, karena masih up and down amat sangat. Nah, dalam prosesnya, saya hanya mau mengatakan bahwa 3 tahun lah mantan pacar itu berjuang untuk meyakinkan saya sebetulnya cinta itu apa bagi saya yang nggak tahu ini. Sampai akhirnya yang dulunya saya tidak mau menikah, itu ini pengalaman transformasi ya. Saya tidak mau menikah, saya mau hidup sendiri gitu. Kok mungkin saya Katolik itu ya jadi suster gitu. Tapi karena saya Kristen ya enggak gitu. Nah, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk pacaran. Walaupun di terakhir itu di eh, akhir akhir tahun jadi 31 Desember itu saya itu 2000 saya itu angkatan SMA itu eh, tahun 88 ya berarti karena saya kuliah itu kan angkatan 89 ya biasanya kan Juli kan. Nah, ini tuh Desember 31 Desember tahun 88 itu saya mengatakan bahwa ya saya mau belajar. Saya mau belajar mencintai dan belajar untuk ayo pacaran. Itu lulus SMA sebelum saya kuliah. Nah, akhirnya itulah mulai untuk berpacaran dengan mantan pacar saya itu. Gitu ya. dalam Tapi pro. berarti saat itu em, sudah bisa menerima sosok bernama pria, Betul. tetapi apakah perasaan sakitnya ke papa dan papi ini masih ada, Bu? Ya, saya merasa gimana ya, ya itu perlu saya terima gitu aja kan. Ya, Hmm, karena ini ya proses untuk mengampuni apalah dengan cara banyak kan trauma healing itu ya, kan ya, ya. banyak cara Jadi model dan cara itu. jadi sepanjang waktu itu sebetulnya kan perasaannya masih belum sembuh-sembuh total banget ya, Bu ya? Ya, ya. eh, Oke. Proses healing saya bukan simsalabim, Hmm, tapi hmm. proses But, healing saya barangkali itu pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan itu sesuatu yang bukan tiba-tiba. Orang kan merasa, oh ya kalau sudah ditengking, sudah ikut trauma hmm, healing, rasanya mengatakan aku sembuh gitu. hmm, Ya, saya mengatakan sembuh dalam momen itu, betul, tapi bukan berarti itu akan panjang begitu rupa ya. Maksudnya ya, terus oh sama sekali nggak ada perasaan itu enggak juga gitu. Kalau ya, secara ya. realistis masih belum full lah. Mungkin berapa persennya itu nambah-nambah. Itu proses saya. Tiap orang Hmm, punya prosesnya masing-masing. Tapi that's true. Yes. mungkin karena saya meyakini bahwa Tuhan punya cara yang terbaik untuk tipikal saya, bukan yang mengejutkan begitu. Tetapi sesuatu yang proses pelan-pelan. Tapi saya yakin gitu ya, saya merasakan proses healingnya itu. Jadi Oke. healingnya awal ya saya bisa menerima laki-laki ini yang mengatakan eh, Aku mau mencari tertarik padamu. ya gitu tertarik gitu dan dia sudah mengatakan saya mau jadi Mbak Pendeta, dia mengatakan gitu. Kamu Hmm, siap hmm, tidak untuk mendampingi? Ya, saya mengatakan ya, kalau Tuhan memang menghendaki ya siap tidak siap, tentu Tuhan akan memampukan gitu kan. hmm, Jadi hmm, karena kesetiaannya yang gigih 3 tahun sudah saya tolakin sebetulnya nolaknya ya macam-macam dengan alasan saudara lah, sahabat lah, kayak gitu-gitu, tapi tetap mau gitu. Dan sebetulnya kalau dalam hati kecil saya,
pas Beston pagi. Jadi kami itu waktu saya SMP kelas 3 dan dia SMA kelas 3 itu juga kita rajin Beston pagi. Yang lain tua-tua tuh. Nah pas berdoa itu ya doa anak kecil gitu. Tuhan aku juga mau punya sahabat yang ngerti aku, yang sangat paham diriku, tempat aku curhat gitu kan. Kalau zaman dulu kan masih modelnya tulisan Dear Diary gitu kan. Saya suka bikin-bikin gitu dengan puisi-puisi gitu. Ada Ya. tuh kayak gitu. Nah, saya pengen nih yang langsung ngobrol gitu kan. Nah, saat itu tuh pas beson pagi di momen itu saya ingat, ya 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 Tuhan ya itu loh gitu. Maksudnya ini orang yang sudah ngomong tertarik itu, tapi waktu itu enggak lah Tuhan, dia serius banget, hidupku aja sudah sangat serius nih. Yang saya tahu dia sangat serius gitu kan, terus kayak pendeta kecil gitu ya, mungkin kalau nganu banyak khotbahnya, ayat-ayat gitu kan, gitu. Ah, saya tuh Oh, sudah dari senang. kecil memang modelnya begitu ya, Bu ya? Ya, 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 yang saya tahu kalau dengan saya kan banyak nasihat apa maklum Oh. mantan pacar saya kan bacaannya psikologi. Oh. Atau dia kan memang mau ke teologi ya, dan dia ketemu saya kan yang rada dalam tanda petik aneh gitu kan, kadang baik, kadang jutek gitu rupa kan. Jadi dia belajar itu banyak belajar gitu, sehingga ya saya merasa saya tidak tahu sih waktu itu saya merasa dia itu serius dan kayaknya kayaknya dia itu lebih pendek sedikit dari saya. Aku udah mau, aku maunya yang ya lebih tinggi lah supaya kalau misalnya nanti berciuman ya saya bisa mengangkat kaki saya satu. Oh, Ya, itu sih setelah idenya kemudian idenya sih. kayak ini ya, princess princess di Ah ya, cerita tapi Disney ya. waktu itu masih kecil sih saya nggak kepikir terus terang sih nggak kepikir cuman hanya mikir ah Ah. dia nganu ini kan saya tambahin sendiri karena prosesnya ya. Nah, begitu. Jadi, masa ini ya, ya. Tapi akhirnya ya memang terbukti gitu. Memang dialah yang jadi jodoh saya. Saya juga memilih dia mau berproses nurut Tuhan kayak gitu. Dan ya kemarin baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke 30 tahun gitu. Wow. Itu kalau bukan karena rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, nggak mungkin orang yang seperti saya ini bisa mengalami itu semua sah-sah. Jadi sangat bersyukur banget kalau ya momen itu Tuhan beri kepada saya dan saya bisa menikah, punya 2 anak, 2 menantu, 1 cucu. Sekarang, oh ternyata sudah STW ya. Padahal rasanya masih kalau cerita tentang pertemuan dulu kan rasanya masih muda gitu kan, Hmm, masih hmm. SMP, SMA. Ya itu sedikit kisah cintanya saya. Wah, ya sampai akhirnya dari yang nggak mau merit sampai akhirnya bisa menerima seorang pria dan itu berarti cinta pertamanya Bu Ani itu kayak lagu Bu. Cinta pertama dan terakhirku. Ya, betul, betul. Nah, satu-satunya itu kan. Ya, satu-satunya. Jadi, Satu-satunya pria yang berhasil membobol hati Bu Ani gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, Bu, saya mau bertanya lebih jauh nih. mm-mm. Bu Ani ini kan sebetulnya udah uh, mencintai dunia pelayanan, terlibat di dalam pelayanan, rajin pergi ke gereja, aktif di sana sini gitu kan ya. Itu kan dari kecil, dari SD sampai SMP sampai SMA. Nah, Bu Ani menyadari nggak sih Bu bahwa ada satu momen di dalam waktu-waktu itu Ibu mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan terus totally mengubah konsep, mindset, perasaan Bu Ani dalam menjalani kehidupan Bu Ani yang dalam tanda kutip awalnya terlihat crowded itu. Mm-mm. Ada Sasa walaupun tidak spektakuler. Karena saya tipikal apa suka belajar gitu ya dan reflektif orangnya sejak dulu. Jadi ketika
mulai mengenal Tuhan, belajar tentang Alkitab, rajin baca Alkitab saat SMP itu, kemudian dibaptis. Dibaptis itu saat saya usia 16 tahun, masih SMP kelas 3 mungkin ya, 16 tahun atau satu SMA lah. Nah, itu saya masih ingat dibaptis oleh Pendeta Charles Kristano almarhum. Dan waktu itu saya minta nama baptis, cuman ya kadang saya tidak pakai nama baptis itu, bukan apa, karena ya biasanya orang kan itu yang nama asli saya kan sesuai negara kan memang Ani Wijaya. Jadi saya lebih banyak pakai itu. Nah, nama baptis yang diberikan oleh Pak Charles itu adalah Febe. Kalau teman-teman tahu, Febe itu ada di ayat di Roma 16. Itu satu-satunya nama, seingat saya nama yang disebut oleh Rasul Paulus agar dia diapresiasi karena dia menjadi pemimpin jemaat di Kenkrea. Nah, ketika saya mendapat nama itu, Febe itu, saya cari tahu tuh siapa sih Febe. Ternyata di situ disebutkan di buku yang ia dinamai perempuan, kalau tidak salah ingat. Itu Febe itu seorang perempuan yang bisa menangkal kesepian. Saya saya tahu saat itu saya sadar dan memori saya jadi ingat, oh iya ya. Sejak kecil saya itu kesepian. Saya ingat lagu yang saya suka itu. Aku sedih, duduk sendiri. Melo banget loh Bu lagu itu. Pergi, papa pergi. Nah itu kayak gitu. Saya masih ingat saya suka nyanyiin lagu itu karena saya itu kesepian. Nah, Hmm. pada saat saya lahir baru dan saya dapat nama Febel, rasanya ini wanita yang tangguh lah ya. Dia bisa mengatasi kesepiannya. Itu menginspirasi saya banget. Dan ayatnya itu menjadi ayat yang menginspirasi juga karena kan saya dapat buku Salva kalau di GKMI Kudus waktu zaman itu saya dapat nama baru sebagai tanda kelahiran baru, kemudian dapat bukunya itu jadilah dirimu sendiri. Wah, itu tepat banget gitu karena saya itu tipikal orang yang kan saya merasa ditolak, jadi saya pengen diterima orang lain, dicintai orang lain karena saya merasa tidak dicintai dan orang tidak terima saya gitu, sehingga saya cenderung untuk menyenangkan hati orang lain. Nah, karena itu kalau dikasih buku dengan judul Jadilah Dirimu Sendiri itu pas banget untuk saya bisa jadi diri saya sendiri. Nah, ayatnya itu ada Roma 8 ayat 30. Intinya sih kalau Roma 8 ayat 30 itu dan mereka yang sudah ditentukan dari semula itu juga yang dipanggilnya. Dan orang yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya. Dan orang yang dibenarkannya, orang itu juga dimuliakannya. Tuhan yang memuliakan. Jadi saya merasa bahwa kelahiran saya itu bukan kebetulan. Yes. Saya sempat mengutuki hari lahir, maksudnya tidak suka hari lahir saya, karena kenapa saya hidup 7 bulan, tidak mati aja atau saya, Tuhan kenapa saya tidak mati aja 7 bulan sakit-sakitan kok Tuhan masih pertahankan, dan kalau saya hidup menderita saat itu, buat apa Tuhan? Tapi ayat ini tuh cocok banget gitu loh, bahwa saya itu sudah ditentukan dari semula, dan orang yang sudah ditentukan Tuhan panggil. Kalau sudah dia panggil, itu dia akan membenarkan dan dimuliakan. Itu Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Oleh karena itu, ini ayat ini menjadi inspirasi banget buat saya dan menolong saya dalam perjalanan hidup baru saya bersama dengan Tuhan. Nah, dalam prosesnya itu, sekali lagi saya bukan tipikal mengalami musisat yang dengar audible kayak begitu, enggak. Dan bukan juga dari KKR saya bertobat atau ikut trauma healing, kemudian saya bertobat, enggak seperti itu. Tapi dalam proses yang natural, hal-hal kecil yang tiba-tiba celing hal gitu, yang Tuhan ingatkan, itu yang membuat saya menemukan bahwa, oh berarti Tuhan memanggil saya. Nah, ketika
momen itulah saya kemudian tanya tuh Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, Tuhan mau panggil saya sebagai apa? Saya mesti ngapain? Konkretnya itu apa? Nah, itu berjalan, proses yang berjalan secara secara keseharian waktu masih SMP SMA banyak teman-teman tuh yang suka curhat ke saya. Nah, saat itulah saya, Tuhan apa ini ya? Aku suka nih kalau dengar curhat orang lain, terus menolong mereka. Ya terpikir untuk aku mau jadi psikolog aja lah gitu. Tapi waktu itu kan rasanya yang saya dengar eh, kurang populer lah psikolog. Maksudnya di kalangan Kristiani gitu rasanya itu apa ya kayak duniawi gitu loh. Jadi Nah, dan kurang dan oke. memang saat itu memang cabang tersebut belum terlalu populer ya Bu ya. Heeh, betul. Nah, terus, wah, aku suka pelajaran psikologi, tapi aku juga mau mendalami firman Tuhan gitu. Nah, itu aku juga pengen tuh teologi, apalagi waktu SMA itu saya dapat nilainya aja 9. Eh, Guru agama saya itu sangat seneng dengan saya karena waktu itu saya di sekolah di negeri ya, SMA Negeri 1 Kudus. Belum ada persekutuan doa waktu itu. Maksudnya ada persekutuan doa, tapi kurang berkembang dan tidak aktif gitu. Nah, pada saat saya menjabat sebagai ketua persekutuan doa itu membuat saya aktif. Nah, membuat guru agama saya itu seneng gitu. Karena dia seneng, dia kasih nilai 9. Ah, Bono, kamu tuh mau tak kasih angka 10, tapi ya kok 10 ya. Jadi 9 tuh sudah oke lah gitu. Nah, itu sempat membuat saya berpikir, saya juga pengen tuh belajar tentang teologi. Nah, disitulah pergumulan saya ketika itu saya mau ambil psikologi dan teologi juga berbarengan. Cuman karena saya dari SMA negeri, saya berpikirnya kalau Tuhan memang menghendaki saya ambil psikologi, saya mau masuknya ke psikologi UGM. Karena waktu itu terkenalnya kan UGM. Saya nggak mau yang swasta, walaupun saya sudah tahu Sugrio Pranoto di Semarang, terus kemudian ada juga psikologi di Undip ya. Aku tidak tahu, kayaknya tuh ada kayaknya. Tapi saya tidak mau, saya maunya UGM gitu. Kalau itu memang Tuhan kehendaki, kan kalau minta kan yang kayaknya mustahil kan. Tapi ya begitulah saya ikut Primagama di Jogja supaya lolos. Tapi memang tidak lolos. Saya tidak lolos di UGM, ada tawaran di tempat-tempat lain, tapi saya kan sudah firm ya, bahwa saya mau masuknya psikologi, atau kalau tidak, saya ambilnya di Satya Wacana. Satya Wacana itu ada fakultas teologi, di mana di situ belajar konseling, dan konselingnya itu psikologi, tapi juga teologi ada. Nah, saya daftarnya yang kedua, swasta itu ada di Satya Wacana. Walaupun saat itu tuh kami sudah resmi pacaran ya kan waktu eh, mulai Januari tahun 89 kan saya punya pacar dan pacar saya itu di Yogyakarta ambil kuliah teologi Duta Wacana. Tapi saya nggak mau daftar di sana untuk sama-sama ya enggak. Karena saya sudah firm, saya tahu bahwa saya rasanya dipanggil Tuhan itu untuk nolong orang lain dengan cara saya belajar psikologi dan teologi. Jadi kalau ini bisa nih di Satya Wacana jurusan konseling pastoral. Nah, akhirnya Hmm, saya diterima di situ dan berproses di situ. Itu oke, salah oke. satu. Wow, cerita panjangnya yang menarik ya. Saya tuh sempat juga belajar ketika udah lulus S1, kemudian lanjut S2 kan sempat belajar juga tentang pastoral counseling. Memang ini adalah dimensi yang berbeda sekali dengan ketika kita belajar konseling di dengan basic psikologi ya, karena basic psikologi itu kamu akan berasanya kayak masih
apa ya, filsuf banget dah, filsafat banget, kuat banget di filsafatnya. Jadi nilai-nilai bagaimana kita memahami pikiran dan perasaan selalu dihubungkan dengan filsafat dan innernya kita sendiri, Hmm. gitu kan. Tetapi berbeda dengan pastoral counseling yang bicara bahwa kuasa Tuhan itu mampu memulihkan segala keadaan. Hmm. Kita Kamu ketika mau sembuh, ketika kamu mau lepas dari segala keadaanmu, kamu nggak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jadi ini agak bertentangan ya sama psikologinya ya. Yes, Uh, ya. tetapi kita perlu pertolongan dan mengandalkan Tuhan di dalam memproses hidup kita supaya kita pulih. Dalam proses counselingnya pun kita selalu menonjolkan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, intimasi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan Sang Jehovah Rafa nggak cuma nyembuhin fisik tapi juga perasaan hati dan pikiran kita. Ya, itu yang sebetulnya menolong kita untuk membangun kesadaran juga bahwa you need a God. Kamu butuh kuasa lain di luar kuasamu, dirimu sendiri gitu. Jadi itu sangat memperlengkapi saya juga. Jadi apa yang diceritakan Bu Ani itu relate sekali ya. Jadi kekasih Muria yang mungkin saat ini juga lagi galau-galau, aku mau masuk psikologi atau mau masuk apa, menentukan bidang-bidang mana yang kamu mau tuju. Ada begitu banyak jalan. Terkadang kita juga perlu bertanya kembali kepada Tuhan tentang panggilan kita secara pribadi. Kayak Bu Ani tadi, aku tuh pengen tolong orang gitu loh. Aku pengen tolong orang di mana orang boleh menerima sebuah pemulihan. Makanya tadi Bu Ani kekeh banget pengen banget masuk ke psikologi karena dia tahu mungkin banyak orang yang mengalami Hmm. situasi yang seperti Bu Ani ya Bu ya. Betul. Dan saya mengatakan saya itu mau berobat jalan. Hmm, Jadi itu juga, makanya dan itu juga saya yang saya pakai loh Bu, alasan saya kenapa saya akhirnya oke deh kita mau masuk psikologi karena kelihatannya kita perlu berobat jalan. Betul betul betul. ya kalau mau menyembuhkan orang lain kan kita perlu sembuh dulu. Betul banget, betul Makanya banget. statement saya yang saya dapatkan pada waktu saya mengikuti Points of View level yang ketiga itu, saya menemukan statement itu I am a healer to myself and for others. Jadi saya tekankan itu bukan I am a healer for others saja, tetapi ini proses gitu di mana saya menyembuhkan diri saya sendiri dan saya berproses untuk menyembuhkan orang lain. Dan memang Salsa, ya saya tahu tiap orang tuh jalannya kan beda-beda. Tapi Betul. saya setuju dengan Salsa bahwa itu ilmu yang komplit itu aku menyebutnya psikospiritual kalau zaman sekarang. Psikologis ya. Secara spiritual itu juga sangat membantu. Jadi Betul. dua-dua ini itu rasanya kalau aku ingat kata Agustinus tuh mengatakan ya kalau kita mau dalam proses kesembuhan atau pengen mendapat sesuatu mencapai dream kita itu dia mengatakan bahwa berusahalah sungguh-sungguh seolah-olah 100% itu bergantung kepadamu, usahamu, bergantung pada usahamu. Dan juga berbarengan dengan itu berdoalah sungguh-sungguh 100% kepada Allah seolah-olah itu juga bergantung kepada Allah. Artinya sama-sama nih dua-duanya dikerjakan yang terbaik. Dan nanti hasilnya ya itu pasti hasil yang terbaik gitu. Bukan hanya karena satu pribadinya toh, ya kan? Yes. Hanya kita Oh, mengandalkan Tuhan tapi kita nggak mau do my nah, best, kan ya sama aja nggak akan jadi yang terbaik betul, kan? Ya, betul. betul banget. Wow, luar biasa banget. Dan itu juga mengingatkan saya seperti ini. Proses konseling yang dijalani setiap kita, mungkin banyak konselor juga mengalami hal yang sama. Gitu. Saya pernah menjadi konselor juga dan uh, dalam proses mendengar, terkadang kita juga perlu membangun sebuah kesadaran untuk seperti yang tadi Bu Ani ceritakan. Bu Ani itu suka merefleksikan diri ya Bu ya, melakukan refleksi diri. Nah, sometimes kalau saya secara pribadi ketika saya melakukan refleksi diri adalah ketika mendengar cerita mereka, saya coba membayangkan situasi yang tidak 100% sama, tetapi aku ada di posisi yang mana sih? Itu menjadi bahan refleksi akhirnya buat saya. Is I am like he or she
misalnya apakah aku sudah cukup baik dalam situasi ini. Jadi menjadi bahan refleksi ketika saya mendengarkan sharing dari orang lain, dari konselor saya gitu. Dan itu sebetulnya juga membangun kesadaran diri kita, awareness kita terhadap situasi di luar sana. Dan itu juga yang akhirnya menimbulkan rasa grateful ya, rasa syukur yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu, dan membuat kita juga menjadi lebih menghargai banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, ini selaras dengan sebetulnya apa yang ingin dikerjakan Ark Family Center. Kita sekarang agak bergeser nih Bu ke Ark Family Center karena ini passionate banget Bu Ani tuh sangat sangat cinta sekali dengan Ark Family Center. Kita mulai dulu. Bu Ani awal mulanya apa ya? Pengen banget bikin Ark Family Center ini gimana sih Bu? Iya, ceritanya gini. Nah, waktu itu saya itu kan sudah sempat kerja ya, waktu waktu di Salatiga pernah jadi dosen kontrak setahun, mendampingi pendeta Mesah Krisetia almarhum dan pendeta Pan Binton untuk mengajar di Satya Wacana. Tapi akhirnya karena ada ontran-ontran di Satya Wacana, akhirnya tidak jadi lanjut. Saya ngikut suami. Nah, saat ngikut suami, saya merasa bahwa, aduh kok saya tuh cuman ikut doang ya. Doa aja kadang nggak dikasih tuh waktu persekutuan doa. Nah, bayangkan saya itu dari SMP itu sudah pelayanan. Jadi ketika saya ada di satu komunitas, saya rasanya tidak berperan apa-apa, bahkan doa sekalipun itu enggak, karena biasanya itu hanya hamba Tuhannya gitu kan. Saya rasa, aduh saya ngelakuin apa ya Tuhan, karena waktu itu konsep teologi saya masih, saya mau membayar nih cinta Tuhan buat saya dengan cara saya aktif mengerjakan sesuatu. Masih kayak gitu, kalau sekarang sih beda. Nah, kemudian saya Tuhan, aku mau kerjaan sendiri. Nah, waktu itu jadilah saya jadi guru TK, kepala TK, bahkan saya pernah di pendeta di sekolah Tritunggal Semarang. Jadi sebetulnya 2 tahun terakhir saya di Tritunggal itu, saya keluar dari Tritunggal itu tahun 2009 gitu ya. 2009. Nah, itu saya sudah mendapat impian saya karena saya sempat pada waktu kuliah itu kan sempat ditanya, kamu mau jadi pendeta wanita enggak? Nah, waktu itu memang baru ada diskusi pendeta wanita gitu. Cuman ya saya bilang saya ya mau jadi pendeta, cuman di tempatku belum ada pendeta. Waktu itu Bu Yeni Mustikasari belum jadi pendeta yang pertama gitu. Ya, tapi saya tahu juga bahwa biasanya di GKMI nggak bisa tuh suami istri pendeta, kecuali saya ada di gereja lain, di mana lembaga lain, saya baru bisa jadi pendeta. Nah, ya saya tahu diri itu dan ketika saya menikah ya akhirnya kami memutuskan, saya sudah pernah mencoba, rasanya enggak lah, biarlah suami yang jadi pendeta. Nah, ketika akhirnya saya kesampaian ini waktu jadi chaplain di sekolah Tritunggal itu membawai dari TK sampai SMA Tritunggal gitu ya sebagai chaplain di situ itu mestinya sudah menyenangkan plus saya jadi kepala sekolah di TK Tritunggal yang di stadion. Tapi ada hati yang dimana saya itu tidak tenang gitu. Bahkan saat itu di tahun 2018, 2008, sorry, 2008, saya mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, sebagai kepala sekolah terbaik se-Indonesia tahun 2008. Itu luar biasa. Oh, saya baru tahu yang itu, Bu. Oh ya, Saya baru tahu yang itu. saya itu masa lalu ya, jadi ya saya sudah tidak lagi dengung-dengungkan gitu. Nah, pada waktu saya menang lomba itu, saya pikir memang saya stay di sekolah itu dan saya merasa bahwa ya mungkin Tuhan ini kan sudah keinginanku tercapai nih, pernah jadi pendeta sekolah 2 tahun gitu kan. Ya nanti akan berlanjut tentunya kalau saya masih stay di Tritunggal.
Tapi waktu itu saya entah kenapa kalau orang bilang sih saya tuh bodoh ya. Maksudnya sudah di level tertinggi mendapat penghargaan, dapat duit untuk sertifikasinya, dapat job sana sini untuk kasih training kayak gitu untuk kepala sekolah, untuk Hmm. guru-guru gitu. Rupa tinggal panen lah orang bilang begitu, dapat hadiah duit maupun pergi ke luar negeri. Pertama kali pergi ke luar negeri dan setelah itu belum pernah lagi pergi ke luar negeri itu karena menang lomba juara satu tingkat nasional itu. Nah, tapi hati saya tidak tenang. Saya di momen itu saya tanya Tuhan, Tuhan saya mesti gimana? Rasanya itu Tuhan beri saya maksudnya kamu keluarlah, keluar. Nah, keluar kemana? Saya tidak tahu. Nah, saat itu memang saya itu sudah menyukai pelayanan-pelayanan keluarga, pasangan suami istri. Itu aku suka dan pada waktu itu sudah melakukan hal kayak begitu. Jadi di luar jam kerja saya sore hari gitu ngadain acara untuk pasutri, dinner with love. Nah, saya suka ngadain acara seperti itu waktu Dia itu di soalnya berasanya Bu Ani itu event organizer ya Bu ya. ya, saya kalau suruh bikin acara itu paling heboh dan paling suka dan saya pasti pikirkan sedetail-detailnya plus Ya. makna makna filsafatnya itu apa. Benar, salah satu Nah, yang tahu saya. soalnya Bu Ani kalau nggak ada apa filosofinya ini gimana? Kayak kurang Bu Ani deh. Memang Bu Ani Iya, identiknya betul. itu. Itu tapi kalau saya diberi tempat dan kesempatan ya, kalau enggak Hmm, saya hmm. sih tahu diri itu urusannya orang lain, walaupun itu tidak Oke. gampang. Nah, kemudian saat itu saya di GKMI Gloria Patri ya. Nah, Hmm. ada pendeta tugas khusus Sekum di berjemaatnya di GKMI Gloria Patri. Jadi bersama Pak Agus Yovita waktu itu ya bikin acara-acara untuk pasutri. Nah, singkat ceritanya, di momen itu, di tahun 2009 itu saya bergumul berat. Nah, saat saya bergumul, terus terang yang jadi pikiran saya tuh sudah dapat gaji lumayan, plus tambahan-tambahannya tuh lumayan, yang lebih gede dari yang didapat oleh Pak TAD, suami saya. Dan itu menunjang banget sehingga bisa beli tanah, rumah, dan lain sebagainya, sampai kami punya rumah juga. Tapi ini gimana nih kalau saya keluar, saya tidak tahu mau kemana. Itu transformasi yang lain. Tadi dari yang tidak mau menikah, sampai akhirnya menikah. Dari yang bekerja rutin dapat gaji, sampai saya ini tidak kerja, tidak dapat gaji rutin kayak gitu. Nah, pada waktu itu pergumulan berat saya cuma di situ karena saya tipe orang yang sejak muda saya itu mengelola deposito yang diberikan oleh engkong saya, bapak saya untuk saya studi. Termasuk studi teologi itu bukan beasiswa. Biasanya kalau sekolah teologi kan itu beasiswa. Enggak, ini uang saya sendiri ya dari deposito itu yang saya kelola. Jadi kalau saya waktu zaman dulu saya akan bete kalau lihat rekening saya itu tidak ada cukup uang untuk biaya beberapa Ini bulan ke depan. tipe-tipe independent woman ya. Ya, Tipe-tipe independent woman yang susah banget kalau misalnya di rekeningnya kosong. benar. Misalnya tiga sedikit itu aku sudah bete, sudah marah-marah, ada apa gitu. Tapi ini gimana ya Tuhan, kok ini hatinya begitu rupa. Tiba-tiba itu saya tidak tahu saya itu baru ada urusan di Dinas Pendidikan Semarang ya. Karena menang lomba itu sering pokoknya pergi ke Dinas Pendidikan Semarang. Nah saat saya nunggu ketua dinasnya datang, tiba-tiba tuh saya dapat SMS dari teman saya lama gitu, teman teman guru juga, tapi dia tuh sudah pindah pindah di luar kota gitu. Nah, dia tuh mengatakan yang kata-katanya tuh intinya adalah kamu tuh jangan khawatir lah kalau maksudnya kamu itu intinya yang saya dapat untuk sesuatu yang baru, kamu jangan khawatir karena Tuhan itu akan memperlengkapi dan menolong memampukanmu. Intinya tuh semacam itu. Saya lupa persisnya. Saya tuh sampai kaget, saya sampai WA telepon dia waktu itu belum ada WA. BBM kayaknya ya modelnya gitu atau Hmm. juga saya telepon bahwa lo kamu tuh
kok bisa ngomong gitu? Nggak tahu Bu Ani, saya hanya, panggilannya waktu itu Miss Ani, saya nggak tahu. Saya hanya merasa digerakkan Tuhan untuk kirim itu pas saya makan siang. Lah, kamu tahu nggak kalau aku sedang bergumul mau keluar dari Tritunggal atau enggak tahu, saya nggak ngerti. Wong kita lama nggak kontak gitu. Ya ampun, bener-bener deh, ini berarti Tuhan ini, bukan kebetulan gitu. Jadi pada saat itu terus tiba-tiba, tapi ini bener nggak Tuhan? Aku tuh mesti perlu, aku jelas nih, ini karena merubah banget hidupku, tipikalku, aku kan nggak mau kehilangan damai sejahteraku Tuhan. Nah Tuhan itu tunjukkan apa? Ingatkan, hikmatnya itu begini. Saat Lot sama Abraham itu kan disuruh milih nih. Lot disuruh milih duluan kan. Sudah kamu pilih duluan, kamu mau yang mana itu. Nah tapi Lot kan pilihnya Sodom dan Gomora gitu, yang kelihatannya bagus begitu rupa. Nah saya tiba-tiba tuh diingatkan Tuhan. Nah kalau kamu merasa bahwa kamu hidupmu ini sudah pasti nyaman dan lain sebagainya, tapi kan Tuhan bisa hancurkan juga. Entah dengan cara bagaimana sesuatu yang nyaman, yang oke pun bisa Tuhan hancurkan. Tapi Abraham yang memilih sisanya dan itu kayaknya kurang subur gini gitu, tapi Tuhan bisa jadikan itu berkat. Saya takut, saya tidak Tuhan, aku mau lembut hati kok. Saya tidak mau sampai ditutuk gitu, dijewer Tuhan tidak mau, ditegur aja gitu. Aku sudah ngikut Tuhan, tidak mau Tuhan. Jadi ya aku nurut, saya keluar. Ya pasti bodoh lah, maksudnya ya keluar rasanya belum jelas lagi mau apa. Tapi kemudian saya keluar dan waktu itu saya bilang Pak TAD oke dengan itu. Walaupun itu menunjang banget wong gajinya. Saya lebih gede daripada gaji Sekum yang kapasitasnya nasional, aku hanya intern di Tritunggal. Ya, ya bangga juga sih bisa gitu. Tapi sekarang saya tidak jobless gitu kan. Nah, waktu itu kami ngomong-ngomong, yuk bikin ARK, tapi ARK-nya itu bukan Anugerah Rayon Kembangan waktu itu belum gitu, wong tahun 2009. Tapi sebutannya ada Act Random Kindness. Ingat film Noah yang itu Ya, ada. Nah, Act Random Kindness. Jadi aku mau berbagi kebaikan secara random termasuk untuk orang-orang siapapun itu, tapi khusus kenapa ARK, ARK itu karena itu Bahtera Nuh untuk penyelamatan dan itu binatangnya kan berdua-dua, berpasangan-pasangan, semua pasangan. Menurut saya merasa bahwa saya dipanggil khusus untuk itu. Nolong orang lain ya, tapi secara khusus itu. Kenapa kok itu? Karena kenapa saya dilahirkan di keluarga yang broken home, yang cerai, yang juga broken home, tidak harmonis. Itu yang rasanya Tuhan taruh bahwa tidak kebetulan, Ani. Kamu sekarang kalau kamu sudah dalam tanda petik itu sembuh, nah ini saatnya kamu menolong orang lain, pasangan-pasangan lain khususnya, supaya mereka pun mengalami sukacita, damai, sejahtera, mengalami dalam tanda petik surga di bumi ini. Nah itu yang membuat saya yakin bahwa ya itulah act random kindness ini. 2009 berproses sampai juga akhirnya di 2019 itu jadi direktur AM Akademi Muria bersama Salsa timnya. Itu masa-masa menyenangkan 2009 sampai 2014 itu. Nah, cuman kan akhirnya saya terpilih jadi PSDM, BPH Sinode ya, karena suami saya tidak lagi jadi sekum, maka saya dicalonkanlah jadi salah satu BPH dan waktu itu PSDM. Walaupun kalau dibilang saya lebih suka AM gitu ya. Ya, saya lebih sudah sempat menjiwai, Bu. Di ya, AM karena itu. Passionnya saya soalnya cocok banget sama Bu Ani. ya, karena waktu itu saya ngomong waktu di sidang raya itu tahun 2014 itu saya ngomong waktu presentasi tentang AM kan, kalau Bapak Ibu mau tetap AM itu berdiri, jangan pilih saya sebagai PSDM Sinode. Saya ingat persis karena saya juga bingung gitu. Karena kan kita tidak boleh double AM sama PSDM gitu, nggak boleh waktu itu sih taunya gitu. Tapi saya terpilih ya sudahlah. Nah pada saat itulah jadi PSDM Sinode, baru kemudian
tahun 2019 sampai sekarang jadi TPS. Nah, berprosesnya waktu tahun 2014 Pak TAD itu diundang ke GKMI ARK. Nah, saat diundang di GKMI ARK, ya puji Tuhan, saya itu diikutkan untuk ngobrol-ngobrol dengan pengurusnya ARK dan Majelis Anugerah ya. Nah, saat itu saya mengatakan bahwa kita itu punya mimpi. Mimpinya adalah ARK, Act Random Kindness. Nah, pas GKMI, ini GKMI Anugerah Rayon Kembangan, sama-sama ini ARK juga. Saya merasa itu tidak kebetulan. Tapi saya masih tanya, apakah hatimu, maksudnya hati pengurus GKMI ARK, sama dengan hatiku yang punya act random kindness untuk punya pelayanan untuk keluarga. Nah, tentu sebagai orang yang baru approach mereka, oh ya boleh, ngadain aja Bu, kita juga senang, kita akan support. Pasti gitu kan? Ya akhirnya kita menerima lah dan akhirnya kami di GKMI ARK dan langsung itu tanggal 12 Oktober tahun 2014 saat peneguhan Gembala Jemaat Pak TAD sekaligus pelantikan pengurus ARK Family Center, ARK Family Hmm. Center ini. Karena itu Wow. masih ingat persis gitu ya. Nah, sampai selama ini kita berproses untuk ARK Family Center. Cuman saya tahu diri, ini pelayanan adalah miliknya Tuhan. Memang kalau dibilang Salsa sangat tahu aku cinta banget gitu ya. Tapi saya tahu diri. Kan di gereja itu ada masa pensiun juga gitu ya. Hmm. Sama Hmm. seperti pelayanan tahun 2019 ada situasi yang membuat saya juga ya pelayanan itu kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan aja, kesempatan yang Tuhan datangkan. Tapi saya tidak boleh memeluknya erat-erat walaupun saya merasa saya mencintai. Oleh karena itu sudah mempersiapkan diri karena 3 tahun lagi Pak TAD akan pensiun, saya tahu diri bahwa walaupun saya belum usia pensiun, tapi ini kan milik gereja. Saya founder aja. Nah, karena itu, tapi misinya itu tetap gitu untuk pelayanan keluarga gitu tetap. Kami bikin yayasan tanggal 3 Januari 2024. Pasti 3 Januari itu Hari Kesehatan Pikiran dan Mental. Ternyata ada loh, internasional punya. Nah, saya tidak tahu itu ketika searching-searching gitu, dan itu hari lahirnya Bamak. Jadi yang Bamak di Indonesia ini kan agamanya macam-macam. Nah, saya punya misi lagi nih. Jadi ini namanya Yayasan Geraha 137. Nah, yayasan ini akan bergeraknya bukan hanya lingkungan Kristen, tapi siapapun juga. Kita lebih ke kesehatan yang holistik, yaitu tubuh, jiwa, spiritual, dan juga sosial. Harapannya ke sana, dan memang masih kaitannya ya memang pribadi dan keluarga. Nah, itu apa ya pelayanan kami ke depan sekaligus masih ya aku udah tahu di Ark Family Center saya tahu diri gitu ya kalau masih ada di situ ya akan tetap berproses tapi saya tahu bahwa saya tidak menggenggamnya erat-erat juga saya harus belajar untuk melepaskan juga makanya momentum 10 tahun itu menjadi momentum yang berharga juga begitu. Wow, 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 wow. Senang banget ya, Bu Ani itu orang yang sangat visioner. Jadi kalau saya tuh ketemu, saya bersyukur sekali saya punya dua bos, bukan dua bos, dua leader ya, dua leader yang dua-duanya visioner. Satu mungkin kekasih mulia tahu Pak Paulus Hartono. Nah, yang satu lagi adalah Bu Ani Wijaya nih. Dua-duanya sangat visioner. Beliau berdua yang memaksa saya sebetulnya untuk belajar menjadi visioner juga dalam banyak hal. Dan saya berharap sekali kekasih mulia bisa menangkap nilai baik dari apa yang kita perbincangkan uh, hari ini. Dan yang paling menarik lagi sebetulnya dalam gambaran yang tadi diceritakan Bu Ani, bagaimana kita bisa membangun kehidupan uh, sehat mental kita, ya. Tapi soalnya gini, di Ark Family Center itu ada hal unik kekasih mulia.
Jadi bukan hanya kita dari Art Family Center ini memberi secara cuma-cuma ya, karena kelasnya gratis ya. Jadi banyak Kasih Muria bisa ikut joining di ruang Zoom, bahkan yang nggak sempat dan pengen lihat ya apa yang kita bahas di setiap hari Sabtu. Kita bahkan di radio tuh puterin ya. Kita kerjasama nih antara radio dan Art Family Center setiap hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 11 ya. Itu tuh free 100%. Jadi kalau misalnya ada yang minta duit, jangan percaya. Bu Ani nggak pernah terima duit ya Bu ya. Untuk hal itu ya Bu ya. Untuk di setiap ambil kelas. Nah, yang unik lagi, para pembicaranya itu juga pro bono, Kasih Muria. Ini juga bagian dari ARK ya. Ya, Act subsidi. random kindness-nya tuh jalannya di situ gitu loh. Jadi nggak cuman buat kita mau bagi, tetapi yang bagi pun itu memberi dengan cuma-cuma. Ada begitu banyak sesi tentang bicara tentang kesehatan mental, kesehatan fisik, as a holistic seperti yang tadi diceritakan sama Bu Ani. Terus kemudian tentang apa Bu, bersyukur, kemudian tentang banyak hal ya Bu ya, dan topiknya kecerdasan emosi. banyak banget. Jadi untuk Kekasih Muria yang sebetulnya penasaran apa aja sih yang dibahas di Art Family Center, bisa follow di IG-nya. IG-nya apa Bu? Art Family Center. Art Family Center, namanya juga Art Family Center. Art Family Center. YouTube-nya juga Art Family Center. Jadi Kekasih Muria bisa mendapatkan belajar bareng-bareng, karena begini, menjadi manusia pembelajar itu baik ya Kekasih Muria. Sometimes itu bisa menolong kita untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan kita. Apa yang kita bisa perbaiki sejauh ini gitu. Saya nggak bilang bahwa emang aku jelek, enggak. Enggak ada yang pernah bilang begitu. Setiap orang itu diciptakan Tuhan dengan unik. Tetapi alangkah lebih baiknya mengikuti perubahan dunia ini, yang dunia ini berputar. Kita perlu mengupgrade diri kita juga. Perubahan zaman saat ini, kita menghadapi situasi yang sangat-sangat kontras dan berbeda dari masa lalu kita. Anak-anak aja model pembelajaran udah beda banget ya. Istilah-istilah yang dipakai baru-baru ini pun sudah sangat-sangat berbeda gitu loh. Jadi kita juga perlu makanya sekarang banyak ya Bu ya ilmu-ilmu parenting. Nah, itu juga dibahas ya teman-teman ya di Art Family Center. Jadi partnya banyak sekali, ragamnya banyak banget. Saya sempat pernah bicara tentang relationship, saya pernah bicara tentang apa namanya, waktu, menghargai waktu, dan banyak hal di Art Family Center juga. So, Kekasih Muria yang pengen juga belajar bersama dengan teman-teman di Art Family Center, boleh banget. Bu Ani, welcome. Betul. Welcome banget. Nah, siapa mau sharing juga boleh, tapi pro bono. Gitu. Nah, tuh kan, karena art-nya masih jalan ya. Iya, act random kindness-nya masih jalan. Act random kindness-nya. Anugerah Rayon Kembangan Family Center. Cuman kalau kita juga menerima sumbangan loh ya, tapi sumbangannya terserah mau kasih berapa kalau memang mau memberkati kami. Tapi diharapkan ada kode uniknya. Kode uniknya itu 757. Apa tuh? Nggak mungkin nggak ada filosofinya. Tadi saya udah bilang ya, Bu Ani itu selalu punya filosofi. Jadi kalau dia nyebutin angka, nyebutin apa, itu ada filosofinya. Kita tanya. 757 apa? 757. Jadi artinya orang yang menyumbang kepada kita itu setuju maju. Nah, setuju 5 tujuhnya yang kedua adalah maju. Nah, kalau untuk pasangan suami istri misalnya mau bimbingan pranikah, kami ada kelas bimbingan pranikah Together Forever. Nah, itu juga Together Forever. Nah, ini supaya terus growing together, 92 growing together. Nah, mau memberikan persembahan kasih boleh juga. Nah, berikanlah tambahan itu
kodenya 2757. Ah, Artinya berdua berdua setuju maju. maju Oh, gitu. wah, unik toh Kekasih Muria. Kalau Kekasih Muria tuh belum ngobrol jauh sama Bu Ani tuh nggak akan tahu serunya di belakang tuh kayak Iya, apa. Gitu. karena kenapa begitu? Karena kalau dibilang kenapa itu sebagai bukti komitmen ya, bukti komitmen bahwa aku mau berubah nih, pribadi maupun berdua. Tanpa itu tidak mungkin mau konselornya itu canggih, secanggih apapun, nggak mungkin orang itu bisa mengalami transformasi, tidak mungkin mengalami perubahan. Yaitu berdasarkan pengalaman saya. Tuh. Itu. Makanya penting Jadi sekali ya Bu ya kalau kita juga membangun sebuah kesadaran. Kalau itu. kamu tahu bahwa memang ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu disembuhkan. Hmm. Sometimes gini loh Kekasih Muria, trauma yang kita bawa ketika kita masih kecil atau di masa-masa teenager atau di masa-masa yang lampau, Hmm. saat kita masuk ke dalam sebuah pernikahan atau sebuah relasi yang baru dan itu belum tuntas, itu akan membawa dampak dalam kehidupan yang Oh. baru. Hmm. Bahkan ketika kamu misalnya punya trauma di masa kecil, tahu nggak sih bahwa ketika itu nggak tuntas dan kamu punya anak, kamu sedang menurunkan traumamu itu kepada anakmu. Hmm. Ya, Bu ya, pernah kita Itu. ngebahas tentang cangkir hitam itu. Jadi dari nenek yang nggak selesai diturunkan kepada anaknya, kemudian dari anak yang nggak selesai bisa diturunkan sampai ke cucunya. Nah, keputusan ada di tangan kita sekarang. Kamu mau memutuskan rantai dan tali trauma itu atau tidak? Kamu mau berhenti hanya sampai di kamu, kemudian memberikan sebuah air bersih ke dalam bejana anakmu atau tidak? Hmm. Ya kan? Dan itu kembali lagi kepada kita. Makanya tadi Bu Ani benar banget, setuju untuk maju bukan hanya untuk diri sendiri, as suppose sebagai couple pun juga harus dikerjakan. Karena kita nggak, mungkin kita nggak tahu ya, apakah pasangan kita juga punya problematika di masa lalu, punya traumanya sendiri yang tidak diceritakan kepada kita. Dan itu berdampak loh dalam hal berperilaku, memperlakukan pasangan, itu kan. Kemudian dalam mendidik anak-anak, itu pasti akan ngefek banget. Makanya Hmm. kehadiran Arc Family Center ini juga akan menolong Kekasih Muria untuk membangun awareness kita terhadap diri kita sendiri, juga pasangan kita, keluarga kita, bahkan ketika kita bersosialisasi. Makanya tadi di Geraha 137 salah satunya adalah posnya adalah pos sosial. Ya, Kehidupan sosial kita tuh akan berdampak juga di sekeliling kita. betul. Betul, Nah, Hasan. Dan itu uh, ada ilmunya, Salsa, ilmu hmm, hmm, genogram namanya. hmm. Hmm. Wow, wow, keren banget ya. Jadi obrolan kita semakin menarik. Nah, tapi ternyata sudah 1 jam, Bu Ani, Ya, obrolan betul. kita. Nggak terasa. Mungkin ada pesan terakhir deh dari Bu Ani untuk para kekasih muria. Ya, pesannya apa ya? Mungkin saya kasih ini biasa yang saya hidupi dan saya berharap ini juga menjadi bagian dari teman-teman para pendengar pendengar Kekasih Muria dimanapun berada, baik itu radio maupun YouTube channelnya, itu saya mau kasih 3C. Apa Tiga tuh c 3C? ini Apa tuh adalah 3C? capture the momentum. Jadi capture the momentum, setiap momen itu berharga. Kalau Yes. kita mau melewatkannya, bisa, atau kita mau memaknainya. Jadi capture the momentum yang kita punya. Apapun itu, pengalaman baik, pengalaman buruk, jangan abaikan itu. Karena tidak ada yang kebetulan. Itu saya sangat meyakini. Semua ada dalam kendali Tuhan, dan ada pesan Tuhan, ada pembelajaran dari Tuhan di momen itu. Yang kedua adalah create the movement. Create the movement artinya kita mencoba untuk membuat sesuatu movement apa yang bisa kita bagikan untuk sesama kita. Dan pengalaman saya ya saya create moment itu seperti uh, tadi growing together dan together forever. Tahun 2024 itu adalah tahun Together Forever, sehingga kami bikin
Untuk movementnya adalah Camp Pasutri dengan 24 orang supaya apa? Supaya Together Forever di tanggal 2 sampai 4 Juli 2024. Create the movement karena itu akan membantu ingatan kita karena ingatan kita itu kan terbatas. Nah, mumpung di momen ini tuh rasanya momen ini saya mau bikin momen di tahun 2024 ini saya mau bikin movement apa? Ulang tahun pas 30. Saya bikin movement juga selain Camp Pasutri, saya mau bagikan buku, 30 buku yang harganya ini Journal of Love ya, bentuknya jurnal. Jadi bisa untuk teman-teman bikin jurnal untuk suami istri, bukan cerita tentang kami, tetapi lebih buku ini untuk jurnal pasangan suami istri 30 buku aja dengan investasinya karena ya supaya kita ingat 757 jadi harganya itu cuman 75.700 karena harga sesungguhnya tidak segitu. Nah, itu silahkan masih ada. Jadi kalau ini nitip nitip promosi juga ya Sasa, kalau ada yang berminat juga boleh silahkan kontak saya. Nah, yang terakhir, C yang terakhir adalah cherish the memories. Ya, kita rayakan aja memori-memori yang ada dalam kehidupan kita. Baik itu positif maupun negatif, kita bisa cherish the memories itu dengan gratitude. Rasa syukur itulah. That's Rasa syukur itu yang membuat kita itu akan merasakan bahwa oh ya ya semuanya itu ada dalam kendali Tuhan dan Tuhan itu luar biasa memberikan apa yang kita butuhkan bahkan yang kita inginkan itu juga Tuhan kasih. Dan kalau saya boleh mengutip dari Mazmur 119 ayat 164, di situ tuh tertulis 7 kali dalam sehari ya Tuhan. Aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu itu adil. Itu saya maknai sebagai gratitude. Kalau kita bisa gratitude, kita bisa bersyukur, kita akan lihat bahwa rasa syukur saya ini karena ada keadilan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada apa ya, damai sejahtera Allah, ada hikmat Tuhan, ada pengetahuan yang dari Tuhan, ada keterampilan yang Tuhan kasih, sehingga kita bisa bersyukur, sehingga kita bisa cherish the memories yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang positif maupun yang negatif. Kiranya 3C wow. ini menjadi dihidupi bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan. Terima Wow, kasih. wow, 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 luar biasa banget Bu. Saya sungguh terinspirasi. Saya akan berikan sedikit rangkuman dari apa yang kita bicarakan hari ini. Bahwa terkadang kita nggak bisa memilih situasi di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita bersandar sama Tuhan, melekat sama Tuhan, kayak Bu Ani tadi bercerita bahwa dia menghidupi tinggal melekat bersama Tuhan dari kecil, pergi ke gereja bersama dengan komunitas, sometimes itu bisa menolong kita untuk terus terkoneksi sama Tuhan. Dan mungkin Tuhan nggak akan ngomong sama kamu secara jelas, gamblang, audible, kamu kedengeran dalam mimpi atau di dalam bacaanmu. Tetapi Tuhan menuntunmu dalam sebuah proses. Nah, ada kisah-kisah sebelumnya, dari episode-episode sebelumnya yang orang-orang yang dituntun sama Tuhan. Dituntun dan dibawa sama Tuhan ke dalam sebuah journey. Tanpa dia sadari. Dan Bu Ani berproses seperti itu. Beliau nggak ngerasa secara audible dipanggil sama Tuhan, aku untuk kerjain panggilan itu. Tetapi itu menjadi misi-misi baru di dalam kehidupannya secara pribadi. Visi itu terus diperbaharui dan ditanam. Mau memberkati orang, kalau kamu sudah menerima kebaikanku, maka kembalikan itu kepada orang lain. Gitu. Dan bersyukur sekali hari ini kita bisa belajar dari kisah Bu Ani. Dan saya juga berharap buat kekasih muria yang mungkin kamu sedang menyaksikan tayangan ini dan kamu lagi galau-galau banget, aku harus gimana ya Bu, aku harus seperti apa ya, aku harus mencari bantuan kepada siapa, bisa nih teman-teman bisa menghubungi Ark Family Center ataupun Graha 137. Ini akan menolong sekali buat teman-teman yang aku galau, aku bingung, aku butuh tempat untuk cari tahu aku harus apa.
Nah, itu bisa menolong supaya teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Kadang-kadang tuh orang tuh gitu ya, Bu ya. Susah dapat pencerahannya. Butuh aha effect dalam Paham, menjalani. paham. Ya, betul. Nah, senang banget ya. Akhirnya kita nggak berasa udah 1 jam lebih banget. Ini udah lebihnya udah lumayan nih, banyak nih. Kita ngobrol-ngobrol sama Bu Ani. Semoga apa yang kita perbincangkan sepanjang waktu tadi boleh memberkati dan menginspirasi kekasih mulia sekalian. Saya Salsa, saya mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di God's Calling episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Thank you.